Swastiastu. Oke guys, perkenalkan nama saya Ana Agung Dagung Dalam. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Semarapura. Saya dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 1. Saya di sini akan menceritakan tentang sejarah salah satu tokoh Indonesia yang bernama Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Beliau lahir dengan nama Masudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Beliau lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, pada tanggal 8 Oktober 1884. Beliau menjadi anak dari Sultan keempat, yaitu Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Karena Salim dapat belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan lancar. Karena beliau anak yang cerdas, dalam usia muda, beliau telah menguasai 7 bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, Inggris, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan juga Jerman. Pada 1903, beliau lulus HBS, yaitu Hoger Burger School, atau sekolah menengah atas 5 tahun pada usia 19 tahun. Dengan predikat lulusan terbaik di 3 kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Oleh karena itu, Agus Salim berharap pemerintah mau mengabulkan permohonan beasiswanya untuk melanjutkan sekolah kedokteran di Belanda. Tapi ternyata ditolak. Beliau patah arang, tetapi kecerdasannya menarik perhatian Kartini, anak Bupati Jepara. Sebuah cuplikan dari surat Kartini ke Nyonya Abendanon, istri pejabat yang menentukan memberikan beasiswa kepada pemerintah Kartini. Agus Salim memilih berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda. Di kota itu, antara 1906 hingga 1911, di sana dia memperdalam ilmu agama Islam pada Syekh Ahmad Khatib, Imam Masjidil Haram yang juga pamannya, serta belajar diplomasi. Sepulang dari Jeddah, beliau mendirikan sekolah HIS, atau disebut juga dengan Hollandisch Islandisch School, dan kemudian masuk pergerakan dunia nasional. Karir politik Agus Salim berawal di SI, bergabung dengan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz pada 1915. Selain menjadi tokoh SI, Agus Salim juga merupakan salah satu pendiri JONG. Berawal di SI, bergabung dengan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz pada 1915. Selain menjadi tokoh SI, Agus Salim juga merupakan salah satu pendiri JONG Islamiyetin Bond. Di sini dia membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dalam Kongres JONG Islamiyetin Bond kedua di Yogyakarta pada tahun 1927, beliau dengan persetujuan pengurus JONG Islamiyetin Bond menyatukan tempat duduk perempuan dan laki-laki. Ini berbeda dari Kongres 2 tahun sebelumnya, yang tabir perempuan di belakang, laki-laki di depan. Ajaran dan semangat Islam memelopori emansipasi perempuan, ujarnya. Beliau pernah menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yang disebut juga dengan PPKI. Pada akhir kekuasaan Jepang, ketika Indonesia merdeka, dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Kepribadiannya berdiplomasi membuat tidak dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir 1 dan 2, serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Sesudah pengakuan kedaulatan Agus Salim, ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Dengan badannya yang kecil, kalangan diplomatik Agus Salim di pengakuan. Meskipun saya terlahir dalam sebuah keluarga muslim yang taat dan mendapatkan pendidikan agama sejak dari masa kanak-kanak, setelah masuk sekolah Belanda, saya merasa kehilangan iman. Saya kagum dengan sosok beliau. Beliau dikenal dengan sosok yang memiliki kepandaian dalam berbahasa. Beliau merupakan seorang poliglot, yaitu orang yang mampu berkomunikasi dengan banyak bahasa. Beliau juga dikenal sosok dari keluarga yang taat pada agama. Walaupun ia sejak kecil bernuansa keagamaan, beliau juga pernah merasa kehilangan imam.
Pada saat di Belanda, beliau pun kembali berjuang untuk mempelajari agamanya hingga berhasil. Oke guys, itulah perjalanan hidup dari salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang bernama Haji Agus Salim. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa share juga.